Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan, tempat mengajar di MTS Amal Saleh Sumogawi, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Berikut adalah formulir ujian kinerja saya, dan saat ini berkesempatan untuk mempraktekkan video praktik pembelajaran di kelas 9 dengan tema iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut adalah video praktek mengajar saya. Mohon masukan, saran agar kedepannya video praktek mengajar saya atau praktek mengajar saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita malam pada pagi ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Begitu kepada ketua kelasnya, silakan duduk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, baiklah teman-teman semua, kita ketemu lagi dengan saya dan Pak Edi. Kita ketemu dalam pembelajaran akidah. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira ini siapa yang udah masuk? Semua ya? Alhamdulillah. Ketika kita masuk semua pada pembelajaran kita hari ini, Allah memberikan kita kesehatan. Untuk itu anak-anak semua, supaya semangat kita pada pagi hari ini betul-betul luar biasa, semangat kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan motivasi yang sudah sering kali kita lakukan ketika awal pembelajaran. Tentu anak-anak semua ingat ya. Nanti Bapak akan mengucapkan semangat bagi kalian, mengucapkan Pagi luar biasa. ya, kita ulang lagi biar semangat yang luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, anak-anak semua, pagi yang cerah ini kita awali dengan semangat yang juga luar biasa kalian tunjukkan pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak semua, untuk menambah dan memupuk rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk itu silakan kalian berdiri dan nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam upaya kita menanamkan rasa cinta kepada tanah air. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali. Oke, anak-anak semua, tadi kita mulai dengan semangat yang luar biasa. Terus kemudian kita menyanyikan Indonesia Raya dalam upaya menanamkan cinta tanah air, memupuk rasa nasionalisme kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, biasanya di sekolah kita atau di madrasah kita, sebelum mulai belajar akan ada kebiasaan dulu, yaitu menghafal surat pendek ya, atau juz 30. Oke, anak semua, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan menghafal surat Al-Bayyinah.
Silakan dibuka perannya. Al-Bayyinah juz 30 ya. Ya, anak semua, terima kasih sudah mengawali pagi kita ini dengan semangat yang luar biasa dengan menaikkan video seraya. Dan juga kita awali pagi ini dengan membaca STL. Oke, anak semua, coba kita ingatkan kembali ya. Kira-kira minggu yang lalu anak masih ingat kita belajar tentang apa? Ya betul, kisah keberadaan Sayyidah Aisyah. Anak-anak semua coba kalian ingatkan kembali ketika kita membaca atau kita berbicara tentang kisah keberadaan Sayyidah Aisyah, maka yang kita menjadi fokus utama kita adalah tentang sifat-sifat utamanya. Tentunya sifat utama dari Sayyidah Aisyah. Coba anak semua masih ingat nggak kira-kira apa sifat utama yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah? Bisa diangkat tangannya yang tahu. Coba masih ingat nggak? Apa? Cerdas, ya betul, Rifa. Apa lagi? Pemberani ya, cerdas, benar cerdas ya. Terus ada lagi tadi Cecilia, pemberani itu apa lagi? Rendah hati. Oh ya, murah hati, betul. Siapa lagi? Taat kepada suami. Taat kepada suami ya. Karena suami aja Rasul. Ya. Beliau termasuk wanita cerdas. Dengan kecerdasannya itu beliau termasuk salah satu atau satu-satunya perempuan yang meriwayatkan hadis sebanyak 2.000-an hadis. Nah itu adalah tentang kisah keberadaan Sayyidah Aisyah. Sekarang semua hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita masuk ke bab baru yaitu tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Oke, kita lihat dulu kandainya anak-anak semua. Kita lihat KD-nya. KD 1 yaitu tentang menghayati adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang yang pertama ya. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal sebagai bentuk nasib beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ya. Kalau kita mau mempelajari ini dan kita memahami yang dengan baik, kita memiliki pemahaman yang baik, tentu kita akan mampu bertawakal sebagai implementasi kita ke dalam mengimani qada dan qadar. Tadi yang ketiga, KD 3.6 adalah menganalisis pengertian. Pertama, pengertian dalil atau bukti macam-macam dan juga hikmah. Setelah kita nanti belajar qada dan qadar itu hikmahnya apa? Ya, supaya kalian bisa mengkomunikasikan, supaya kalian terampil dalam menyampaikan sesuatu di depan orang lain ya. Untuk saat ini kita akan menyampaikan sesuatu di depan teman-teman kita. Ya, gitu ya. Jadi itu KD-nya. Sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya anak-anak semua. Yang pertama adalah menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar. Yang selanjutnya sampai kemudian nanti kita akan beriman kepada menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. Bisa kalian lihat di depan. Nah, itulah KD kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini. Kira-kira itu ya anak semua ya. Itu tadi tentang KD dan tujuan pembelajarannya anak semua. Sekarang coba perhatikan ke depan. Kita akan sampai kepada kegiatan inti kita yaitu tentang iman pada qada dan Qadar. Kita lihat di depan ya anak semua ya. Qada dan qadar adalah dua hal yang saling berkaitan ya. Qada adalah rencana Allah sedangkan ajali
Sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini tentunya kalau kita bicara qada dan qadar, qada itu ketentuan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman dahulu, ya ulang lagi. Ya betul. Zaman di mana saat itu belum ada manusia dan di muka bumi. Zaman di mana saat itu belum ada manusia di muka bumi. Jadi itu ada rencana Allah dulu ya. Ketentuan Allah sejak zaman azali. Kalau qadar adalah kenyataan dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar itu rencananya. Kalau qadar itu apa ya? Kenyataan. Itu ya. Itu sederhananya kita makanya seperti itu. Qadar itu rencana Allah, ketentuan sejak zaman azali dulu, sebelum adanya manusia, ya. Sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, Allah sudah membuat sebuah ketentuan. Dan kita nggak tahu sebagai manusia, karena waktu itu kita belum diciptakan kan. Nah, ketentuan Allah itu kemudian menjadi qadar setelah nyata, ya, atau setelah terjadi. Nah itu ya. Jadi qadar ketentuan rencana Allah, qadar itu adalah kenyataan. Secara sederhana kita maknai bahwa hubungan antara qadar dan qadar itu bagaikan rencana dengan kegiatan, dengan perbuatan ya. Rencana dan perbuatan. Nah itu yang pertama tentang pengertian qadar dan qadar. Nah, sekarang prinsip pengimanannya. Kalau kita perhatikan depan, iman kepada Allah Subhanahu, iman kepada qadar dan qadar itu memiliki beberapa prinsip tentunya ya. Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah, bahwa Allah itu yang qadir, tidak berperubahan. Dia mengetahui perbuatan manusia bahkan sebelum mereka melakukan. Ilmu Allah qadir. Jadi Allah itu mengetahui seluruh perbuatan manusia bahkan sebelum manusia itu melakukan. Nah itu kita harus mengimani itu. Nah, itu sebuah prinsip utama. Ya, maka dari itu nanti hikmahnya apa? Dan itu nanti setelah ini kita akan bicara hikmah tentang hikmah yang terakhir ya. Ada macam-macam takdir, ya. Terus ada dalilnya dan juga hikmahnya. Itu. Mata yang takdir ada dua ya. Anak-anak semua, takdir ada dua. Ini istihad ulama ya. Ulama kemudian membuat sebuah perenungan, pemikiran, kemudian jadi sebuah ijtihad, dan hasilnya adalah bahwa takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mu'alaq, yang kedua takdir mu'roh. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa kita ubah. Kita punya kemampuan untuk mengubahnya. Itu mu'alaq ya. Kalau mu'roh sudah pasti berlaku ke semua manusia tanpa kita memiliki kemampuan untuk merubahnya. Karena itu semua adalah hak prerogatif dari Allah. Jadi manusia tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya. Ya, takdir. Contohnya nih, kalau anak semua perhatikan, contohnya yang pertama, contohnya kepandaian. Kepandaian bisa diubah nggak? Bisa ya. Dengan cara apa? Belajar. Oke, bagus. Itu adalah contoh takdir mu'alaq. Kalau kepandaian itu bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah, maka orang yang bodoh terus. Tapi kepandaian itu bisa dirubah dengan kita belajar. Yang kedua kesehatan. Apa cara kita merubah kesehatan? Apa kira-kira? Menjaga pola makan. Sama lagi? Olahraga, betul. Ya, itu adalah cara kita untuk menjaga kesehatan kita supaya kita sakit berubah menjadi sehat. Sudah sehat menjadi lebih sehat. Nah, itu adalah cara kita menjaga kesehatan. Kekayaan. Apakah orang yang kaya akan kaya selamanya? Tidak. Yang miskin akan miskin terus? Tidak. Karena semua itu bisa diubah dengan upaya kita sebagai manusia. Ini contoh saya, contoh kecilnya begitu. Ada 3 contoh di sini. Terkait dengan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu bisa dirubah, bisa diupayakan sebagai manusia. Kita masih diberikan Allah kekuasaan untuk mengupayakan itu. Kita dilakukan dengan biasa-biasa saja, tidak begitu pandai, tidak begitu pintar. Tapi dengan kita bersungguh-sungguh dalam berupaya, itu menyebabkan kita menjadi
pandai atau pintar ya. Nah itu anak semua. Terus yang selanjutnya adalah takdir mubrom. ada berbagai macam takdir yang tidak bisa diubah sebagaimana kita dalam kapasitas kita sebagai manusia tentunya ya. Ada yang tidak bisa kita ubah. Bisa apa? Itu lihat contoh di depan. Ada apa? Gempa bumi. Bisa nggak kita mengubah gempa bumi? Menunda. Tidak bisa, karena semuanya itu adalah ketentuan dan kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia ini tidak mampu berbuat apa-apa. Maka dengan kita memahami kodrat dengan baik inilah akan menjadikan kita lembut ya. Kita terhindar dari arogansi, tinggi hati, merasa paling benar, merasa paling berkuasa ya. Sehingga kita menjadi orang yang rendah hati. Karena bahwa kekuasaan ini semua adalah dalam kehendak Allah, dan kita sebagai manusia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mengubah. Kelahiran, kita dilahirkan di Pulau Jawa, kita bisa nggak meminta kepada Allah supaya tidak dari Pulau Jawa? Tidak bisa ya, nggak bisa, karena itu adalah semua ketentuan dari Allah. Kita dilahirkan dalam kulit berwarna coklat, putih, rambutnya yang lurus, ada yang rambutnya tidak lurus atau keriting ya, ada yang seperti orang sehari ini ya, ada yang kayak gitu ya. Kita dilahirkan di Pulau Jawa, kita dilahirkan sebagai orang Jawa dengan ayah bernama ini dan ibu bernama ini, itu semua adalah ketentuan dari Allah. Kita semua tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah gitu ya. Terus kemudian ada orang yang dilahirkan dalam keadaan sempurna ya, tidak ada cacat, tapi ada orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Nah, itu semua adalah ketentuan Allah, dan semuanya itu hak prerogatif Allah, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk ikut ambil dalam kehendak Allah itu, karena ini termasuk dalam takdir mubrom. Takdir mubrom itu tidak bisa diubah dengan daya, dengan kekuatan kita sebagai manusia, tidak bisa diubah ya. Nah itu terkait dengan takdir mubrom. Oke anak semua. Nah, lantas apa sih hubungannya antara supaya kita tidak bingung ya? Bagaimana hubungannya antara qadar dan apa itu takdir? Ya, anak-anak semua, coba kita perhatikan pada slide di depan. Kalau kita perhatikan di slide di depan ini, qada itu tadi ketentuan Allah sebagai ajali, qadar itu kejadian atau kenyataan dari ketentuan Allah itu disebut sebagai takdir. Jadi qada dan qadar itu disebut sebagai takdir. Ya. Nah, kemudian takdir dibagi dua, ada takdir mu'alaq dan juga ada takdir mubrom. Mu'alaq bisa diubah dengan upaya kita sebagai manusia, yang mubrom itu semua hak prerogatif Allah dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Oke, anak semua, setelah tadi kalian mendengarkan dari saya terkait dengan qada dan qadar, ya, iman kepada qada dan qadar Allah. Coba kita tadi berbicara tentang pengertian qada dan qadar, kita berbicara tentang dalil ya, atau buktinya. Kan dalil itu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli itu dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini yang bisa kita renungkan, bisa kita pikirkan ya. Dalil akli, pengertian dalil atau bukti. Ada macam-macam takdir dan secara ada hikmah. Nah, anak-anak semua, untuk kalian supaya lebih memperdalam atau mempertajam pemahaman kita terkait dengan qada dan qadar Allah ini, ada baiknya kita coba perhatikan ke depan. Itu ada sebuah sebuah ilustrasi dari sebuah kejadian. Anak-anak semua perhatikan ke depan, ya, perhatikan di depan, terus kemudian nanti didiskusikan. Nah, hasil diskusinya nanti ditulis di LKPD yang sudah Bapak sediakan, terus kemudian dipresentasikan di depan. Coba anak-anak semua, kita perhatikan ke depan. Ini ada sebuah ilustrasi cerita yang membutuhkan perenungan bagi kita supaya kita tidak salah memaknai. Ya. Dan nanti ini menjadi bahan diskusi untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang tadi Bapak sampaikan ya. Itu coba. Ada seorang anak yang dia disekolahkan di luar daerah, jauh ya, dari orang tuanya, disekolahkan, dikirimi uang tiap hari, ya, setiap bulan
dituruti semua permintaannya, ya, diberikan kendaraan bahkan, ya, kemudian diberikan seluruh fasilitas untuk menunjang kegiatan belajarnya. Jadi orang tua sudah jor-joran lah bahasanya itu, ya, sudah semua uang itu dikeluarkan untuk membiayai anaknya yang sekolah di luar ini, anaknya perempuan ini yang sekolah di luar. Semua fasilitas diberikan, kendaraan, mobil, ya, HP, uang saku, semuanya diberikan. Tapi apa tiba-tiba? Tapi anaknya itu datang pulang ke rumah orang tuanya sudah dalam keadaan berbadan dua. Berbadan dua itu apa? Hamil, ya, hamil. Terkaget-kaget orang tuanya tentunya. Habis hartanya dipulangkan untuk membiayai dia, terkaget-kaget kan? Pulang sudah berbadan dua. Anak yang diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang diharapkan menjadi anak yang cerdas, yang membanggakan dan juga membahagiakan kedua orang tuanya, pulang sudah berbadan dua. Coba. Semua fasilitas sudah diberikan untuk menunjang pendidikannya, pulang dengan berbadan dua itu. Terkaget-kaget orang tuanya, shock lah gitu. Tapi dengan entengnya si anak ini kemudian apa? Sabarlah wahai ayah dan ibu, karena ini semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu coba. Dengan kondisi seperti ini, dengan ilustrasi seperti ini, anak-anak semua sekarang kalian diskusikan kepada teman kalian. Diskusikan, nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, kita berdiskusi bersama. Kalau kondisinya kayak gini itu, sedikit terus kita kaitkan dengan qada dan qadar Allah, kita kaitkan dengan macam-macam takdir, dan juga kita kaitkan dengan hikmah ketika kita nanti membicarakan tentang masalah qada dan qadar ini, atau kita berbicara tentang takdir ini. Nah, itu bagaimana hasilnya? Kalian bisa kalian diskusikan, ya, bersama dengan kelompok kalian, tentunya dengan menggali informasi dari berbagai macam sumber, bisa dari buku, bisa di internet, bisa dari jurnal, ya. Nanti bisa kalian searching, kalian gunakan apa namanya? Bisa gunakan gadget kalian. Nah, ini digunakan, ya, supaya nanti bisa mempertajam, memperdalam dalam upaya kita menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam upaya memecahkan persoalan yang di depan tadi, ya. Silakan kalian nanti bagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian kalian diskusikan, gitu ya. Sebelum nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian kalian mengerjakan LKPD diskusi atau kelompok, ya, LKPD kelompok, anak-anak semua. Ini Bapak berikan LKPD individu yang kalian kerjakan secara mandiri masing-masing. Nanti Bapak sudah sediakan di sini. Siapkan HP-nya, terus kemudian scan barcode yang di sini, ya, di-scan karena itu bahan ajarnya di sini. Ya, kalian scan barcode di LKPD ini untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Ini kerjaan secara individu. Fungsinya LKPD ini adalah untuk semakin menambah informasi yang kalian peroleh dalam upaya memecahkan persoalan yang ada di depan tadi, ya. Jadi kalian untuk mengerjakan ini, kalian bisa mencari dari berbagai macam sumber, internet, buku perjalanan kalian, buku LKS kalian untuk menyelesaikan LKPD ini. Ya, silakan nanti dikerjakan individu dan juga diselesaikan. Waktunya 10 menit. Oke, setelah kalian menyelesaikan LKPD, anak-anak semua, kita akan berdiskusi bersama, ya, terkait dengan persoalan yang tadi Bapak sampaikan di depan. Itu adalah persoalan yang harus kalian pecahkan bersama dengan kelompok diskusi kalian. Untuk itu anak-anak semua, seperti biasa, Bapak akan hitung sampai 1 dari 1 sampai 5. Nanti yang 1 sampai 4, ya, nanti yang nomornya sama, kalian bisa bergabung dengan teman kalian yang memiliki nomor yang sama. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang bergabung dengan kelompok kalian. Oke, anak semua, berdasarkan ilustrasi tadi yang di depan, ada 3 hal atau 3 pertanyaan yang nanti akan kalian jadikan sebagai bahan diskusi bagi kita semua. Ini coba perhatikan. Nah ini, ada 3 pertanyaan kritis yang harus kalian selesaikan. Ya, yang pertama adalah apakah yang disampaikan anak tersebut, anak tadi ya, kepada ayah bundanya itu adalah pernyataan yang benar. Ya, kalau benar alasannya apa? Kalau keliru alasannya apa? Ya, kalian coba berikan penjelasan. Ya, yang pertama, yang kedua, analisislah persoalan tersebut yang tadi di depan ya. Apakah bentuk dari persoalan itu apakah termasuk takdir mubrom atau takdir mu'alaq? Kalau mubrom alasannya apa? Kalau mu'alaq alasannya apa? Yang ketiga, bagaimanakah pendapat kalian terkait dengan persoalan tersebut? Apakah manusia itu Allah berikan keleluasan untuk memilih atau menentukan perbuatannya sendiri, atau dia berbuat karena kehendak Allah, ya, sehingga dia tidak bisa disalahkan, ya, karena semua itu merupakan kehendak Allah, ya, sehingga mereka tidak bisa disalahkan. Nah, mana yang tepat gitu ya menurut kalian berdasarkan tadi kita sudah membahas tentang materi qada dan qadar. Nah, itu ada 3 pertanyaan kritis yang harus kalian selesaikan dalam diskusi kelompok. Ya. Oke anak semua, setelah tadi kalian selesai mengerjakan soal yang individu, kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok kalian ini adalah kelompok yang nanti akan mendiskusikan persoalan yang tadi di depan. Ya. Untuk itu anak-anak semua, ini ada lembar diskusi kelompok yang harus kalian selesaikan, ya, supaya nanti kalian makin paham, makin tajam pemahaman kalian. Ya. Itu silakan dikerjakan diskusinya, kalian diskusi kelompok, kalian menggunakan berbagai macam Anak semua, waktu di studio selesai. Saat ini kita akan presentasi. Ya, kalian tadi sudah menggali informasi dari berbagai macam sumber di internet, di buku, jurnal, ya. Kalian sudah berbagai macam informasi kalian dapatkan tentang persoalan tersebut. Saat inilah waktunya kita untuk bukan diskusi apa, presentasi. Ya, silakan nanti presentasi ke depan kelas. Nanti akan dimulai dari kelompok berapa nih? Ya, kalau 3 dulu ya. Kalau 3 yang akan presentasi di depan kelas. Terus kelompok yang lain silakan kalian untuk mencermati. Terus kemudian nanti ditanyakan apabila jawaban dari teman kalian dari kelompok 3 kurang jelas. Assalamualaikum
Jawaban, kami menilai bahwa pernyataan anak tersebut tidak tepat karena manusia diberikan pilihan oleh Allah. 2. Analisislah persoalan tersebut. Apakah merupakan bentuk takdir mutlak atau takdir mutlak? Kemudian berikan penjelasannya. Jawaban, berdasarkan peristiwa tersebut, kami berpendapat bahwa hal itu merupakan bentuk takdir mutlak karena kita sebagai manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk merenungkan dan memikirkan apakah perbuatan itu baik atau buruk. Ketiga. Oke, anak semua, kita berikan tepuk tangan untuk jawaban yang luar biasa di kelompok 3. Ya, jawabannya luar biasa. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berpendapat bahwa apa nih? Yang pertama, mereka menilai bahwa anak tersebut tidak tepat, ya, karena sesungguhnya manusia diberikan oleh Allah pilihan untuk menentukan apakah perbuatan itu baik atau tidak. Yang pertama dari jawaban kelompok 3. Terus yang selanjutnya kelompok 2, kelompok 3 mengatakan bahwa berdasarkan peristiwa tersebut mereka berpendapat bahwa hal itu merupakan bentuk takdir mutlak. Ya. Kelompok 3 menyatakan bahwa manusia tetap diberikan keleluasan Allah, ya, untuk melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Jadi manusia berluasa bebas melakukan suatu perbuatan. Oke, itu presentasi yang dari kelompok 2 yang ketiga dari hasil diskusinya tadi dengan tentunya menggali berbagai macam sumber. Anak-anak semua kira-kira dari kelompok 1, 2, 4 dan 5 kira-kira ada nggak yang ditanyakan? Ya, silakan bisa ajukan tangan yang bertanya. Oke, kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Kalau jawabannya tadi alat itu kan bisa berubah kalau seandainya anaknya itu lahir, apakah termasuk tadi malah juga? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Oke, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, perbuatan ibunya tadi merupakan takdir mutlak, sedangkan bayi yang lahir dari ibu itu merupakan takdir mubram, karena manusia tidak memiliki kuasa atas kelahiran anak tersebut. Ya, oke. Oke, terima kasih atas kelompok dari kelompok 3 atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Ya. Oke. Terima kasih atas kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Oke, anak-anak semua, setelah kita berdiskusi bersama, ya, terus kalian menyampaikan ide kalian, menyampaikan pendapat kalian, menyampaikan informasi dari yang kalian gali dari berbagai macam sumber. Kita coba kita simpulkan bareng-bareng, ya. Kita simpulkan bersama, kita analisa bersama terkait dengan tadi materi yang tadi, hasil diskusi kita bersama dengan kelompok kalian. Anak-anak semua, coba kita ingatkan kembali pelajaran tadi. Takdir itu ada berapa? 2. Takdir mutlak dan takdir mubham. Takdir mubham itu bisa dirubah atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Karena siapa yang berkuasa di situ? Allah. Takdir mubham tidak bisa dirubah karena Allah lah yang memiliki kekuasaan di situ. Kalau takdir mutlak bisa dirubah enggak? Bisa. Karena manusia diberikan kekuatan untuk merubah. Kira-kira apa contohnya yang takdir mutlak yang bisa dirubah? Apa? Ya, betul, kepandaian. Kekayaan. Terus apa lagi? Kekayaan. Kekayaan. Ya, lahir dalam keadaan miskin, kemudian berusaha keras dia menjadi kaya. Terus apa lagi? Kesehatan. Betul, kesehatan. Nah, itu takdir mutlak, ya. Bisa dirubah. Ada kesehatan, ada kekayaan, dan juga ada kepandaian. Yang dilahirkan dalam keadaan miskin juga belum tentu selamanya miskin. Yang dia dalam keadaan sakit, jika dia berusaha untuk mencari pengobatan, penyembuhan, juga bisa sembuh dari penyakitnya. Terus kemudian ada takdir tidak bisa dirubah. Takdir apa? Mubram. Apa misalnya? Usia. Usia, betul, apa lagi? Bencana alam. Bencana alam, ya, ada gempa, gunung meletus, kita tidak bisa Merubah. apa lagi? Kematian. Kematian, yang betul. Ajal tidak bisa dirubah oleh manusia karena semua itu adalah hak prerogatif Allah. Anak-anak semua, ketika kita mampu memahami dengan baik, ya kan,
mampu memahami qada dan qadar dan juga takdir dengan baik, tentunya kita akan terhindar dari perbuatan yang pertama, kufur nikmat, ya. Semuanya menyalahkan kepada Allah. Lahir dalam keadaan miskin menyalahkan Allah. Lahir dalam keadaan kurang normal atau kurang lengkap anggota tubuhnya menyalahkan Allah. Ya, jadi ketika kita memahami dengan baik, kita akan terhindar sifat-sifat seperti itu, ya. Tidak mensyukuri nikmat Allah, karena semuanya ini, semua yang berlaku di dunia ini dan semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah. Ya. Itu semuanya, secara semua dengan kita memahami dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi yang beriman dan tidak menyalahkan semata-mata semua itu karena kehendak Allah. Gitu ya. Jadi karena salah satu tanda bahwa kita orang yang beriman adalah kita meyakini atau kita mengimani dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun, yaitu tentang qada dan yaitu ya anak semua, ya, untuk belajar hari ini. Kira-kira itu untuk belajar ini dan untuk refleksi kita, untuk kita menyimpulkan bersama-sama di diskusi kita tadi, dan juga kita mencoba menganalisis dari diskusi kita tadi. Mudah-mudahan ini semua akan semakin menambah pengetahuan kalian, semakin mempertajam, ya, pemahaman kita terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah. Itu ya anak semua, ya. Oke, anak semua, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Ini ada barcode, QR code yang harus kalian scan. Di sini isinya adalah soal-soal yang kalian selesaikan, ya. Silakan di-scan, nanti dikerjakan, soal-soalnya dijawab. Ini semakin memantapkan pemahaman kita. Apakah dengan kita tadi sudah diskusi, menggali dari berbagai macam sumber, apa kita paham atau tidak? Ini kita juga kalian kerjakan di sini. Ya, setelah itu anak semua, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian terkait dengan pelajaran hari ini, ya. Pelajaran hari ini anak semua, kalian coba membuat sebuah resume, kalian membuat sebuah rangkuman dari hasil kita diskusi tadi bersama-sama, hasil kita belajar bersama-sama tadi, kalian buat sebuah rangkuman, ya. Yang rangkuman itu berisi tentang satu pengertian, yang kedua tentang dalil atau bukti, yang ketiga tentang macam-macam takdir, yang selanjutnya yang terakhir adalah tentang hikmah. Resume kalian harus mencakup 4 hal itu, ya. Untuk pembelajaran yang akan datang minggu depan, kita akan berbicara tentang adab, ya. Ada berjalan, ada berpakaian, ada makan, dan juga ada minum. Karena kita belajar akidah akhlak, adab ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran akidah akhlak, ya. Mari sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akhiri dengan berdoa bersama dengan kita doa kafaratul majlis. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.